Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan Bu Mardiana dengan pelajaran biologi dan masih materi bakteri. Saat ini kita akan mempelajari jenis-jenis bakteri. Jenis-jenis bakteri sangat banyak sekali, yaitu yang pertama berdasarkan ketebalan peptidoglikan pada dinding selnya. Jadi masih ingat dengan materi yang kemarin, peptidoglikan itu terletak pada eubakteria, yaitu pada dinding selnya. Berdasarkan ketebalan peptidoglikan ada dua macam bakteri, yaitu gram positif dan gram negatif. Gram positif, kenapa dikatakan gram positif? Karena dia peptidoglikannya pada dinding selnya dia lebih tebal dan dia berwarna ungu jika diberi pewarna gram. Jadi pewarna gram itu sifatnya itu cair, jadi dia tidak berwarna, tapi apabila diteteskan pada suatu bakteri, maka dia akan berubah warna menjadi warna ungu. Tetapi apabila ditetesi pada bakteri dan bakteri tersebut berubah menjadi warna merah atau pink, maka dia disebut bakteri gram negatif. Jadi bakteri gram negatif itu maaf ini anak-anak ya, salah ini ya. Bakteri gram negatif itu peptidoglikan itu tipis. Sedangkan kalau bakteri gram positif itu peptidoglikannya tebal. Jadi tolong diralat sendiri ya. Kalau bakteri gram positif itu berwarna ungu, dan jika bakteri gram negatif itu berwarna pink atau merah. Sekarang berdasarkan letak flagelnya. Ini tugas yang kemarin. Jadi ada beberapa macam ya. Yang pertama, dia tidak memiliki flagel, yaitu yang disebut dengan atrik. Atrik tidak memiliki flagel. Yang kedua, monotrik. Jadi punya flagel tapi hanya satu. Yang ketiga, lofrotrik. Punya flagel di salah satu bagiannya saja, tapi lebih dari satu. Amfitrik, di kedua ujung-ujungnya dia punya flagel, tapi lebih dari dua. Sekarang peritrik. Peritrik itu dia mempunyai flagel di seluruh permukaannya. Sekarang macam-macam bakteri berdasarkan nutrisi atau makanannya, yaitu dibagi menjadi dua. Ada bakteri autotrof. Autotrof yaitu dia bisa mencari makanan sendiri, jadi dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara yaitu ada fotoautotrof dan ada kemoautotrof. Fotoautotrof namanya saja foto, cahaya, berarti dia bisa mencari makanannya sendiri atau menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Sedangkan kemoautotrof dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan bahan kimia, contohnya oksigen, nitrogen, dan yang lainnya. Yang kedua, bakteri heterotrof. Bakteri ini dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Didapatkan dari mana makanannya? Nah, ini dia dibagi menjadi dua. Ada parasit, ada saprofit. Kalau parasit berarti dia mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain atau mencuri dari makhluk hidup yang lain. Misalnya dia ada bakteri yang tumbuh di kulit, jadi dia bisa, atau di gigi,
bisa mencari makanan di situ dan menyebabkan si yang ditempelinya itu menjadi sakit. Yang kedua, bakteri saprofit. Bakteri saprofit ini sama ya, mencari makanan pada makhluk hidup yang lain, tapi yang diambil itu sisa-sisanya atau yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh makhluk hidup itu sendiri. Contohnya, bakteri yang hidup pada roti busuk atau buah busuk. Nah, roti lama-lama jika sudah masa kadaluarsa atau nasi yang lama, maka dia akan ditumbuhi bakteri. Lah itu namanya bakteri saprofit. Sekarang kita lanjut. Sekarang berdasarkan kebutuhan oksigen. Jadi ada bakteri itu yang ada oksigen dia bisa hidup. Tetapi kalau tidak ada oksigen dia tidak bisa hidup. Atau kebalikannya, ada yang tidak ada oksigen dia bisa hidup, tapi kalau ada oksigen malah dia mati. Nah, sekarang di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama, bakteri aerob atau aerobik, yaitu hanya dapat tumbuh bila ada oksigen bebas. Nah, itu bakteri apa? Nah, itu bakteri apa saja yang ada di sekitar kita. Contohnya bakteri yang ada di roti yang busuk, buah busuk, atau yang bakteri-bakteri yang menimbulkan penyakit. Yang kedua, ini ada anaerob. An itu artinya tidak. Jadi hanya dapat tumbuh bila tidak ada oksigen bebas. Contohnya apa? Misalnya kalian membuat roti atau membuat nata de coco. Lah itu kan kalau membuat harus ditutup rapat. Misalnya kalian membuat donat, ada pernifannya. Lah itu kan bakteri itu. Nah itu ya, jadi kalau ibumu membuat roti, kenapa sih kok harus ditutup? Karena dia tidak suka oksigen. Kalau ada oksigen maka dia tidak bisa mengembang. Artinya bakteri itu akan mati. Nah sekarang yang ketiga, anaerob fakultatif. Nah ini fakultatif ini bisa hidup dengan baik meskipun ada atau tanpa oksigen bebas. Itu ya. Yang keempat, mikroaerofilik. Ini dapat tumbuh bila ada oksigen dalam jumlah kecil. Jadi bisa tuh hidup, tapi kalau ada oksigennya sedikit. Tapi kalau oksigennya terlalu banyak, maka dia tidak akan bisa hidup. Sekarang kita masuk reproduksi bakteri. Bagaimana sih cara bakteri itu memperbanyak diri? Reproduksi pada bakteri ini ada dua cara, yaitu ada aseksual atau tanpa perkawinan, dan yang kedua yaitu dengan seksual, dengan perkawinan. Sekarang dengan cara aseksual. Aseksual ini karena dia tanpa perkawinan, maka dia dengan cara pembelahan biner. Jadi dia membelah diri, tapi biner. Biner itu artinya dua, yaitu membelah menjadi dua. Kamu perhatikan di sini. Di sini ada bakteri hanya satu. Setelah itu dia akan membelah. Lah ini ya, pecah. Lah ini sedikit. Lah itu terus dia akan membelah menjadi dua. Membelah menjadi dua. Setelah dia membelah menjadi dua, dia akan membelah menjadi 4. Setelah dia membelah menjadi 4, dia menjadi 8, dan seterusnya. Jadi intinya pembelahan biner itu dia akan membelah menjadi 2 dan kelipatannya. Sekarang kita masuk pada
seksual. Pada reproduksi namanya saja seksual. Harus ada dua individu yang berbeda. Ini beda dengan hewan, beda dengan manusia, beda dengan tumbuhan. Karena pada bakteri ini tidak ada jantan, tidak ada betina. Terus bagaimana caranya? Yaitu dengan cara rekombinasi genetik. Lah re itu mengulang, kombinasi, menyatukan. Apa yang disatukan? Yaitu gennya. Jadi ada dua bakteri yang berbeda dengan gen yang berbeda, dia akan menjadi satu, yaitu yang disebut dengan reproduksi seksual. Pada reproduksi seksual ini ada 3 cara, ada transformasi, ada transduksi, ada konjugasi. Sekarang kita lihat bagaimana cara transformasi. Sekarang kita lihat ya, transformasi. Jadi transformasi itu pembinaan materi genetik. Jadi pembinaan materi genetik dari DNA lain ke sel bakteri penerima. Maksudnya bagaimana? Di sini, ini kamu perhatikan di sini ada DNA bebas. Maksudnya DNA bebas itu bagaimana? Jadi ini ada DNA yang tidak ada tubuhnya. Jadi DNA yang melayang-layang. Sedangkan di sini ada sel bakteri yang utuh. Ada inti sel, ada pokoknya ini ada bakteri utuh gitu ya. Terus di sini DNA-nya itu menempel. Nah ini ya, DNA diambil oleh sel. Setelah itu DNA yang bebas tadi menyatu dengan DNA pada sel bakteri yang lengkap. Nah ini ya, dia akan menjadi sel rekombinasi. Berikutnya nanti dia akan membelah dan dia akan menjadi dua individu yang berbeda dengan induknya. Nah ini kamu perhatikan di sini, ini kan bentuknya ini kan setengah lingkaran daripada yang ini. Nah ini dia sudah menjadi bakteri yang baru. Yang kedua, ada konjugasi. Konjugasi di sini kita kembali lagi ya. Konjugasi di sini proses transfer gen secara langsung melalui pili. Jadi di sini ada dua bakteri yang lengkap. Dia akan menyatu melalui apa? Melalui pili. Lah pili ini seperti jembatan. Sekarang kita lihat konjugasi. Di sini ada sel bakteri pertama, ini ada sel bakteri yang kedua. Terus di sini dia adalah ini pili. Pili ini tengah seperti jembatan. Dia akan menyatu. Terus di sini dia akan, yang satunya tadi ada plasmidnya, yang satunya tidak ada. Terus di sini dia akan menyatukan plasmidnya ini, dia akan membelah menjadi dua. Terus bakteri yang kedua sudah ada plasmidnya. Nah itu ya, ini dia sudah menjadi dua individu bakteri yang berbeda. Sekarang transduksi. Transduksi itu melalui perantara. Siapa perantaranya? Yaitu bakteriofag. Masih ingat bakteriofag? Bakteriofag itu adalah bakteri yang dihinggapi oleh virus. Jadi bakteriofag itu adalah virus yang menghinggapi bakteri. Jadi di sini dia bakteriofag itu menempel pada bakteri terus menyusup. Nah itu ya, masih ingat dengan reproduksi pada virus. Terus di sini dia akan memecah. Nah ini ya, terus dia pada virus tadi mengandung DNA pada bakteri lain, sehingga dia akan masuk kepada bakteri lain ini dan dia akan menyusupkan DNA-nya, sehingga apabila si bakteri ini membelah diri, dia akan membentuk sel rekombinan.
Maksudnya serokombinan itu adalah menjadi bakteri yang baru berbeda dengan induknya. Nah ini ya, kita perlu menghafalkan lagi transformasi, yaitu pemindahan materi genetik dari DNA. Ini menghafalkan tuh DNA telanjang atau DNA tidak bertuan. Sedangkan transduksi itu melalui perantara. Jadi reproduksinya melalui perantara. Siapa perantaranya? Yaitu virus, yaitu yang bernama bakteriofag. Sedangkan konjugasi itu transfer gen secara langsung melalui pili. Nah, sudah ya anak-anak ya. Silahkan kalian salin di buku tulis kalian masing-masing. Nanti buat belajar, apabila sewaktu-waktu nanti saya kasih tugas. Jadi kalau saya kasih tugas, kalian hanya tinggal menyalin atau mencari jawaban di buku kalian. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.